الله الرحمن الرحيم Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sering muncul pertanyaan yang ditujukan kepada kami, dan juga ini mungkin salah satu yang paling ramai di medsos di hari-hari pandemi yang kita hadapi saat ini, yaitu apakah wabah COVID-19 ini adalah konspirasi atau tidak, dan bagaimana kita sebagai muslim menyikapinya. Maka jemaah sekalian, ada 5 kaidah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan para ulama ahli sunnati wal jamaah yang ingin saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah adanya usaha-usaha orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin dengan berbagai macam konspirasi, makar-makar dan rencana jahat untuk memudaratkan umat manusia. Itu adalah fakta. Itu adalah sebuah fakta yang ditegaskan oleh Allah di dalam kitabnya yang mulia. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka, musuh-musuh Islam, kata Allah, tidak akan berhenti untuk memerangi kalian sesuai kemampuan mereka sampai kalian bisa murtad dari agama kalian. Jadi ini sebuah fakta yang tidak mungkin dibantah. Yang namanya musuh Islam akan selalu berusaha memerangi Islam, akan selalu berusaha menimpakan mudarat kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, adanya konspirasi, adanya berbagai macam usaha untuk memudaratkan umat Islam, itu adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta. Ini yang pertama, kaidah pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, jemaah sekalian, hendaklah kita berbicara sesuai dengan data dan fakta. Kalau kita mau mengatakan COVID-19 ini adalah konspirasi untuk memerangi Islam, maka kita harus menggunakan data dan fakta. Kalau kita nggak punya data dan fakta, kita nggak boleh memastikan. Kita hanya bisa mengatakan mungkin saja itu sebuah konspirasi. Tapi kita nggak bisa memastikan, apalagi menuduh orang tanpa data dan fakta. Ini termasuk kaidah Islam. Rasulullah SAW menegaskan, Innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang belum jelas baginya, menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Jadi umat Islam diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak sembarang berbicara, tidak mengucapkan sesuatu yang belum dia yakini kebenarannya, tidak menyebarkan satu berita yang belum jelas baginya. Rasulullah SAW juga mengingatkan, kafa bil mar'i kadhiban ayuhadditha bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu berdusta atau dihukumi sebagai pendusta tatkala dia mengucapkan setiap apa yang dia dengarkan. Ini kan yang terjadi hari ini. Asal ada berita yang viral, asal ada berita dengan judul-judul bombastis, langsung ditelan mentah-mentah, langsung diviralkan, disebarkan seluas-luasnya. Ini tidak patut bagi seorang muslim. Jadi adanya konspirasi secara umum itu betul ada. Tapi ketika kita berbicara tentang kasus tertentu, tentang COVID-19 misalkan, lalu kita mengatakan itu konspirasi, kemudian menuduh pihak-pihak tertentu, maka kita harus berbicara dengan data dan fakta. Sungguh memalukan seorang muslim ketika dia berbicara tanpa ada data dan fakta yang meyakinkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, jemaah sekalian, termasuk kaidah penting dalam syariat adalah
mura'atul masalih wal mafasid. Hendaklah kita selalu memperhatikan maslahat dan mudarat. Ini kaidah syariat. Selalu memperhatikan setiap tindakan kita, apakah maslahat atau malah mudarat yang lebih besar. Maka walaupun berita itu benar, ketika kita menyebarkannya harus kita fikirkan hasilnya apa. Apakah maslahat bagi umat manusia atau justru mudaratnya lebih besar. Apalagi kalau beritanya tidak benar atau belum jelas. Di kaidah yang kedua kita jelaskan bahwa kita harus pastikan berita itu benar. Tidak boleh kita menyebarkan hoax. Tidak boleh pula kita menyebarkan berita yang belum jelas. Ini terlarang dalam syariat. Dan yang ketiga, andai berita itu benar, belum tentu boleh kita sebarkan. Harus kita pastikan dulu sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Bahkan jemaah sekalian, Rasulullah SAW melarang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk menyampaikan hadis ketika dikhawatirkan orang akan salah memahami hadis itu. Yaitu hadis tentang kepastian selamat. Dengan satu syarat saja, yaitu tidak melakukan dosa syirik. Rasulullah SAW bersabda, "Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Adapun hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Rasulullah SAW khawatir ketika manusia mendengarkan hadis ini, lalu mereka beranggapan yang penting nggak berbuat syirik, lalu kemudian mereka tidak lagi berlomba-lomba memperbanyak amal sunnah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, "La tubashirhum fayattakilu." Jangan dulu kamu sampaikan berita gembira dalam hadis ini, karena nanti mereka akan bergantung, yaitu bergantung dengan hadis ini, lalu tidak lagi berlomba-lomba memperbanyak amal-amal yang sunnah. Ketika ada mudarat yang dikhawatirkan, Nabi SAW melarang Mu'adz untuk menyampaikan hadis tersebut. Dan ketika Mu'adz melihat manusia sudah mengerti, sudah paham, kemudaratan itu tidak lagi dikhawatirkan, barulah beliau sampaikan hadis itu jauh sepeninggal Rasulullah SAW. Ini harus kita fikirkan setiap yang kita share, apakah maslahat ataukah justru mudarat, atau ada maslahatnya tapi mudaratnya lebih besar, maka itu dilarang dalam syariat. Apalagi kalau hanya mengandung kemudaratan. Kaidah yang keempat yang harus kita pahami adalah hendaklah kita selalu merujuk kepada ulil amri. Dalam permasalahan seperti ini jemaah sekalian, dalam masalah-masalah kekinian, masalah yang terkait dengan urusan orang banyak, maka ulil amri di sini mencakup 3 makna. Yang pertama para ulama, yang kedua orang-orang yang ahli di bidangnya, yang ketiga pemerintah kaum muslimin. Pemerintah yang Allah berikan kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan urusan orang banyak. Ini ketentuan syariat. Dan ini penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah ketika beliau menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum." Dan apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, maksudnya peristiwa-peristiwa yang terkait dengan urusan orang banyak. Ketika datang masalah tersebut, kata Allah, mereka langsung menyebarkannya. Ini Allah celah dalam ayat ini. Perbuatan orang-orang yang langsung berbicara dan menyebarkan peristiwa-peristiwa atau berita-berita tentang urusan orang banyak, yang memberikan pengaruh pada keamanan dan ketakutan mereka. Allah celah perbuatan tersebut. Lalu seharusnya bagaimana? Walau radduhu ila rasul. Andai mereka kembalikan urusan itu kepada Rasul, yaitu ketika beliau masih hidup. Wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amri di kalangan mereka.
Ulil amri di sini mencakup ulama, ini yang nomor satu. Orang-orang yang mendalami ilmu agama. Kemudian mencakup orang-orang yang ahli di bidangnya. Kalau kita berbicara tentang COVID, maka seharusnya kita merujuk kepada para ahli. Jangan setiap orang merasa berhak untuk berbicara. Atau orang yang tidak jelas. Atau dokter yang tidak jelas. Kok dijadikan rujukan? Kemudian merujuk kepada pemerintah. Ini tercakup dalam makna ulil amri. Dalam urusan-urusan besar, tidak semua orang berhak berbicara. Bahkan dalam setiap bidang, tidak setiap orang berhak berbicara. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kata Rasulullah SAW, apabila urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah hari kiamat. Itu tanda zaman semakin rusak. Dan ini juga bertentangan dengan akal sehat. Kita semuanya sepakat. Kalau urusan obat-obatan, virus yang berhubungan dengan kedokteran, maka para dokter yang berhak berbicara. Bukan para insinyur. Tapi para dokter ahli virus dan pejabat yang berwenang dari Departemen Kesehatan atau pemerintah kaum muslimin. Maka kata Allah, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Orang yang mengambil istimbat dari mereka, mengambil kesimpulan dari mereka, akan mendapatkan kebenaran. Ini ajaran Islam. Merujuk kepada para ulama, merujuk kepada ahlinya, merujuk kepada pemerintah yang berhak untuk menetapkan kebijakan-kebijakan untuk urusan orang banyak. Tatkala seorang muslim, dia bukan pemerintah, berbicara tentang urusan orang banyak, maka dia telah melampaui batas. Apalagi dia berbicara hukum syariat yang terkait dengan urusan orang banyak tersebut, maka dia telah melampaui batas. Begitu pula dia berbicara tentang persoalan obat-obatan, virus, kedokteran, padahal dia bukan seorang dokter, bukan ahli virus. Ini sangat berbahaya. Di antara bahayanya jemaah sekalian adalah dia akan menjadi ruwaibidah. Sebagaimana Rasulullah SAW ingatkan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fiha shadiq. Di tahun-tahun tersebut, orang yang suka berdusta dibenarkan, dipercaya. Sedangkan orang yang jujur didustakan. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Orang yang khianat diberikan amanah. Dan orang yang amanah malah dikhianati. Wa yantiku fiha ar-ruwaibidah. Dan akan berbicara di hari-hari tersebut ar-ruwaibidah. Orang kerdil. Orang yang tidak pantas berbicara, tapi ikut berbicara. Ini yang memperparah persoalan-persoalan. Memperparah permasalahan-permasalahan. Qila wa marwaibidah. Lalu Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, siapa itu ruwaibidah? Kata beliau, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ammah. Orang yang bodoh, tapi berbicara tentang urusan orang banyak. Bodoh dia. Artinya, dia tidak mendalami ilmu agama kalau terkait dengan agama. Dia tidak memahami dunia virus, dunia kedokteran, dunia obat-obatan, tapi dia berani berbicara tentang itu. Dia bukan pemerintah yang berhak untuk menetapkan urusan-urusan orang banyak. Maka dia adalah ruwaibidah. Dia tidak berhak berbicara tentang urusan orang banyak, namun dia mengeluarkan statement-statement, komentar-komentar di Facebooknya, di Instagramnya, di Twitternya, dan lain-lain. Ini ruwaibidah, hati-hati jemaah sekalian. Jangan kita menjadi ruwaibidah. Kemudian bahaya yang lain, ketika kita berbicara tentang permasalahan ini tanpa ilmu, bisa jadi kita menjerumuskan orang dalam kebinasaan atau bahkan menghilangkan nyawa. Hati-hati. Orang-orang yang mengatakan tidak perlu mengikuti prokes, tidak perlu divaksin, melawan fatwa para ulama, melawan nasihat-nasihat mayoritas para ahli,
dan melawan ketentuan pemerintah. Bisa jadi dengan fatwanya, dengan anjuran-anjurannya ini membahayakan orang, membuat orang terkena virus ini, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Dan bisa jadi pula dia kelak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sebagai seorang pembunuh. Kenapa? Karena dia penyebab. Hati-hati jemaah sekalian, ini tidak main-main. Kalau kita menyebabkan seseorang tertimpa sakit, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bagaimana lagi kalau kita menyebabkan orang itu kehilangan nyawa gara-gara ucapan kita dia nggak menaati prokes, dia nggak mau divaksin, lalu dia tertimpa virus ini membawa kepada kematiannya. Kita harus takut jangan sampai kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sebagai seorang yang menghilangkan nyawa seorang muslim. Na'udzubillah. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Dan Allah telah siapkan untuknya azab yang besar. Hati-hati. Bisa jadi jemaah sekalian, na'udzubillah, orang yang menjerumuskan orang lain dalam kebinasaan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sebagai orang yang menghilangkan nyawa seorang mukmin. Itu kalau satu orang. Bagaimana kalau banyak orang? Na'udzubillah. Jadi hendaklah kita selalu merujuk kepada para ahli. Dan ini sebenarnya kaidah penting dalam mengikuti manhaj salaf, dalam berpegang teguh dengan manhaj ahli sunnati wal jamaah, yaitu menyikapi permasalahan-permasalahan besar, hendaklah kita merujuk kepada para ulama. Bahkan orang seperti saya, seorang ustadz, seorang dai, sudah nggak layak berbicara. Kalau urusan itu terkait dengan urusan-urusan besar, hendaklah kita merujuk kepada para ulama. Ini kaidah penting berdasarkan dalil yang telah kita sebutkan tadi. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Keberkahan itu bersama orang-orang besar kalian, yaitu para ulama. Kenapa? Mereka lebih berpengalaman, mereka lebih berilmu, dan mereka lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka lebih berpeluang untuk sesuai dengan kebenaran daripada kita. Ini yang harus kita pahami jemaah sekalian. Dan subhanallah di masa kita sekarang dengan mudahnya kita dapatkan bagaimana fatwa Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Fatwa Al-Allamah Al-Muhaddits Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Fatwa Al-Allamah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Fatwa Al-Allamah Syekh Dr. Saleh Al-Utsaimin. Ini para ulama besar yang masih hidup di masa sekarang. Semuanya menyuruh masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di masjid atau di tempat yang lainnya. Ini kaidah Ahlus Sunnah, merujuk kepada para ulama dalam urusan-urusan besar. Lihat bagaimana jemaah sekalian, ketika tersebar berita Rasulullah SAW mentalak istri-istri beliau, banyak orang kemudian menyebarkan berita ini. Maka apa yang dilakukan oleh Umar? Umar diam saja, tidak mau mengomentari, tidak ikut-ikutan menyebarkan. Apa yang beliau lakukan? Beliau mendatangi Rasulullah SAW. Inilah makna ayat, wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bih. Ketika datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, mereka langsung sebarkan. Jadi asal ayat ini kisah ada orang yang menyebarkan Rasulullah SAW mentalak istri-istri beliau. Padahal ternyata berita hoax. Umar yang pertama memastikan berita itu hoax karena beliau langsung mendatangi Rasulullah SAW, merujuk kepada Rasulullah SAW. Kemudian jemaah sekalian, ketika awal muncul bid'ah zikir berjamaah
disaksikan oleh sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Apa yang beliau lakukan? Beliau mendatangi orang yang lebih berilmu daripada beliau. Ini sahabat Nabi loh. Maka beliau datang kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk meminta pendapat beliau. Tidak serta-merta langsung menghukumi. Begitu pula ketika muncul bid'ah Qadariyah di Basrah pertama kali. Maka imam dari generasi tabi'in yang tinggal di Basrah, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari rahimahumallahu ta'ala, apa yang mereka lakukan? Mereka berangkat menuju Makkah atau Madinah untuk berjumpa dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, merujuk kepada mereka. Ketika muncul sesuatu yang besar, sesuatu yang mempengaruhi banyak orang, maka mereka berjumpa dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini adalah manhaj para sahabat dan para tabi'in. Dalam urusan-urusan seperti ini, jangan setiap orang merasa berhak berbicara. Hendaklah dikembalikan kepada para ulama. Dan ketika para ulama sudah berbicara, maka seharusnya kita mengikuti bimbingan-bimbingan para ulama dalam masalah-masalah kontemporer, dalam masalah-masalah yang membutuhkan penguasaan terhadap banyak dalil. Para ulama itu tidak hanya melihat pada satu dalil, tapi mengumpulkan banyak dalil, lalu memberikan kesimpulan dengan kaidah-kaidah ilmu syariat. Jadi tidak sembarangan. Ini manhaj ahli sunnah, merujuk kepada para ulama dalam urusan-urusan kontemporer, terutama terkait dengan urusan orang banyak. Kemudian yang kelima, jemaah sekalian, yang terakhir, yang ingin saya ingatkan di sini, adalah bagaimana kita menghadapi kenyataan sesuai dengan petunjuk syariat. Walaupun kita yakini ini adalah konspirasi, tetapi kita juga harus mengikuti petunjuk syariat dalam menghadapi fakta yang ada. Andai benar konspirasi sekalipun, itu tidak bisa mengingkari fakta. Orang yang mengingkari adanya fakta COVID-19 ini, sama saja dia mengingkari matahari di siang bolong. Kenapa? Karena dia melawan fatwa para ulama. Ini yang paling berbahaya. Para ulama berfatwa sampai 2 masjid yang paling mulia di muka bumi ini ditutup, jamaah sekalian. Ketika dibuka tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sama saja dia mengatakan para ulama itu bodoh ketika dia mengingkari adanya COVID-19. Begitu pula melawan para ahli kesehatan yang pakar di bidangnya, dan juga melawan ketentuan pemerintah. Ini semuanya menyelisih syariat. Jadi, jika fakta itu jelas, bagaimana petunjuk syariat? Harus melakukan sebab-sebab. Fakta adanya, orang-orang yang memerangi Islam dari dulu sampai hari kiamat, apakah kita diam saja? Tentu tidak. Walaupun COVID ini adalah konspirasi, misalkan kita yakini demikian, tetap saja kita harus melakukan sebab-sebab untuk menghadapinya. Di antaranya dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan mengikuti protokol kesehatan menghadapi wabah, ini petunjuk syariat. Rasulullah SAW bersabda, "Firra minal majdzum, firaraka minal asad." Larilah dari orang yang terkena penyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Tentang wabah Ta'un, kata Nabi SAW, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Kalau kalian mendengarkan wabah tersebut di satu daerah, jangan kamu datangi. Kalau terjadi wabah itu dan kamu berada di daerah tersebut, jangan kamu keluar darinya demi lari dari wabah itu. Artinya apa? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita lockdown, karantina. Ini ajaran Islam. Sebab-sebab untuk menjauhkan kita dari malapetaka. Dan juga dalil-dalil yang umum. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh
menimpakan bahaya kepada diri sendiri dan orang lain, dan tidak boleh saling membalas untuk menimpakan bahaya. Ini semua kaidah-kaidah syariat yang diajarkan oleh agama Islam yang mulia ini demi memelihara jiwa kita, memelihara kaum muslimin, menjaga kaum muslimin agar tidak tertimpa mudarat. Maka kesimpulannya jemaah sekalian, kita nggak bisa memastikan ini konspirasi atau tidak, tapi kita juga nggak bisa mengingkari secara mutlak. Karena adanya permusuhan manusia yang membenci Islam dan usaha untuk memerangi Islam dan kaum muslimin itu dinyatakan dalam Al-Quran. Tapi kita harus berbicara dengan data dan fakta. Dan yang paling penting adalah kita mengikuti bimbingan para ulama, bimbingan dan arahan para ahli, dan juga ketetapan pemerintah. Maka ini yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin dalam menghadapi COVID-19 ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq.